Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Asmaya? Saya hari ini bahagia sekali dalam Talk to Me di episode kali ini akan ngobrol dengan salah seorang, buat saya perempuan hebat karena tinggal di luar, tepatnya di Yanbu, Madinah, Saudi Arabia. Beliau ini sudah malang melintang menjalankan usaha. Mulai dari just tip, jasa titipan, jadi ada yang mau beli barang-barang dari Saudi diantar ke Indonesia atau ke negara manapun, kemudian jual beli emas dan lain-lain. Jadi ikhtiarnya untuk tetap berusaha, berdagang terus dilanjutkan, walaupun sekarang ini di masa pandemi COVID-19 pasti ada rintangan, ada halangan yang mungkin beliau hadapi. Nah, tanpa panjang lebar, saya mau ketemu dan ngobrol banyak dengan Mbak Tari. Coba kita sapa Mbak Tari. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Tari? Alhamdulillah baik Mas Iwan. Baik ya. Gimana semua keluarga di Yanbu, di Madinah, sehat? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Ceritain dong Mbak, gimana masa pandemi COVID-19 ini di Saudi? Pandemi di Saudi alhamdulillah aman-aman aja ya. Jadi pertumbuhan setiap harinya di sini itu masih di bawah 1.500. Okay. Itu sih sebenarnya cukup tinggi ya, cukup tinggi kalau untuk Saudi. Tapi dibandingkan negara yang lain ini termasuk rendah. Ini semua ya memang karena usaha pemerintah Saudi yang benar-benar maksimal banget menurut saya. Baik itu dari mulai sebelum, jadi waktu saat pandemi itu benar-benar langsung gercep gitu ya. Cepet banget, seperti menutup bandara internasional untuk seluruh, kemudian seperti umroh dan haji itu juga benar-benar dipertimbangkan ya? Sekali. Ya, ditutup waktu awal-awal pandemi itu. Kita pun yang berada dari Saudi mau pulang ke Indonesia pun harus melalui banyak prosedur. Kemudian masjid yang awal-awal dulu ditutup, kemudian vaksin. Nah, semua prosedur di sini tuh benar-benar dijalankan dan bertahap. Semua yang dijalankan di Saudi itu serba digital. Jadi kita kalau masuk ke suatu mall, kalau sebelum Agustus ini ya, itu kita masih diwajibkan untuk menunjukkan yang namanya aplikasi. Jadi kita semua wajib ya, warga Saudi itu yang tinggal di Saudi wajib punya ya aplikasi Tawakalna. Jadi kita wajib mendownload aplikasi ini. Selain Tawakalna itu kita ada yang namanya aplikasi Sehati juga. Ada aplikasi Etamarna. Tapi utamanya itu dari Tawakalna ini. Nah, nanti untuk jamaah luar negeri yang mau masuk Indonesia itu wajib juga nih punya aplikasi. Wajib download. Iya, wajib download aplikasi ini. Jadi aplikasi ini memang gunanya itu mendata semua warga Saudi. Kalau memang dia sudah vaksin itu akan muncul warna hijau terang seperti ini, itu ada barcode-nya. Jadi kalau kita masuk ke mall itu akan di-scan ya, barcode-nya. Jadi ketahuan dari data scanner itu bahwa orang ini terpapar, sehat gitu ya Mbak ya. Dan memang mestinya setiap negara punya informasi yang satu pintu ya Mbak. Jadi tidak membingungkan masyarakat kebanyakan gitu ya Mbak ya. Iya, jadi hanya satu pintu dari Ministry of Hajj, itu aplikasi yang sudah dari sananya, jadi terpusat. Kita mau vaksin di rumah sakit mana aja, itu sekarang seperti kemarin saya sudah vaksin yang pertama di bulan Maret. Saat ini vaksin itu langsung terupdate. Kita buka aplikasi itu langsung kita bisa download sertifikatnya. Vaksin apa, jam berapa, vaksinnya di mana, itu sudah lengkap datanya. Nah, dari situ sudah terupdate, kita mau masuk ke mall, kita tinggal nunjukkan aja, kan berubah warnanya gitu. Kemudian kalau mereka yang terpapar COVID, ada gejala pun, mereka juga lewat aplikasi ini bisa lapor. Nanti akan langsung datang bantuan. Jadi kebetulan saya di satu gedung ini kan tinggal dengan 10 keluarga. Nah, kebetulan waktu itu ada yang terpapar COVID. Jadi mereka udah tinggal ngeklik aplikasi di sini, dari pemerintah langsung kirimkan tenaga medis untuk menangani pasiennya langsung. Luar biasa.
Kalau maaf Mbak, pemerintahnya sudah bagus gitu ya menerapkan komunikasi satu pintu, membuat aplikasi yang memudahkan masyarakat Saudi. Kalau masyarakatnya sendiri di sana patuh nggak Mbak dengan aturan-aturan itu, misalnya memakai masker, menjaga jarak, atau berdiam di rumah kalau ada lockdown ataupun pembatasan gitu Mbak? Kalau masyarakat dari Saudinya sendiri, maksudnya dari warga Saudinya sendiri, itu sebenarnya ada beberapa yang nggak patuh, seperti vaksin juga ada beberapa yang tidak mau. Tetapi dengan adanya kewajiban, artinya per 1 Agustus nanti, yang tidak mempunyai vaksin dan tidak melakukan update, artinya tidak melakukan vaksin di rumah sakit yang sudah ditunjuk, itu maka mereka tidak akan bisa masuk ke mall, maka mereka tidak, bukan hanya ke mall aja, ke toko-toko kecil aja mereka nggak bisa masuk karena wajib banget gitu loh. Terus yang kedua, untuk masyarakatnya memakai masker di sini itu aturannya polisinya ketat banget. Jadi kalau udah kelihatan kita nggak pakai masker, diingetin, terus mereka nggak ada, itu juga bisa didenda. Jadi dendanya juga mahal. Oh, berapa Mbak Itu dendanya? beneran itu kalau nggak salah dendanya hampir 5.000 real gitu. Wow, 5.000 real. Kalau sekali 3 Iya, jadi aja, berarti 15 juta rupiah. iya. Jadi ini jika mereka nggak tertib, otomatis denda. Kalau nggak bisa bayar denda, ya udah masuk penjara. Masuk penjara. Jadi di sini tuh Dan itu tegas lockdown, dilakukan Mbak ya? tegas, dan itu tegas. Kita aja nggak berani keluar tanpa masker. Pasti kalau ada polisi udah jangan sampai kelihatan nggak pakai masker, bisa langsung kena tilang gitu. Dan tilangnya di sini kadang-kadang udah mana langsung dimintain ekoma, di scan, data udah langsung masuk ke pusat. Jadi semua terpusat. Oke. Wah. Seperti itu. Kita aja masuk di masjid besar seperti Mekah, Madinah, itu juga wajib. Aplikasi ini harus dibawa. Kita harus nunjukkan. Tanpa ini kita nggak bisa masuk. Mungkin ada beberapa juga sih yang nakal gitu ya, mereka masuk rezekinya nggak ketemu. Kalau ketemu masuk ke sana tanpa vaksin, tanpa aplikasi, itu dendanya 10.000 real. Di sini ini kalau misalnya kita mau masuk ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kan rata-rata perempuan sini kan pakai cadar. Kalau pakai cadar kan nggak kelihatan dia pakai masker atau enggak. Itu dicek satu-satu, suruh buka cadarnya. Kan kebetulan kalau sudah masuk area perempuan gitu, dicek mereka, buka, nikopnya suruh buka, pakai masker boleh masuk, nggak pakai nggak boleh keluar. Jadi jangan mentang-mentang pakai cadar dianggap pakai masker ya Mbak ya? Iya, nggak boleh, wajib pakai masker. Jaga jarak juga begitu. Jadi kalau udah deketan langsung disuruh ini berjarak gitu. Kemudian setiap toko ini, jadi mereka wajib kan kita nunjukin tawakalna. Dan mereka wajib menyediakan alat termo. Jadi kita masuk itu wajib termometer itu udah itu termonya yang berdiri gitu ya, tinggal begini aja kita udah itu wajib di termo. Nah kalau toko itu tidak memenuhi peraturan, itu langsung disegel. Mereka nggak pakai masker, mereka nggak ngikutin, langsung segel, nggak boleh buka lagi udah. Oke Mbak, nanti kita ngobrol lagi, infonya penting banget. Saya akan bertanya banyak lagi tentang suasana pandemi COVID-19 di Saudi, terutama di Yanbu Madinah. Sahabat, Talk to Me akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Talk to Me kembali lagi bersama sahabat saya Mbak Tari di jauh di sana Yanbu Madinah Saudi Arabia. Mbak Tari, kita ngobrol lanjutan lagi Mbak. Tadi kita udah ngobrol suasana secara global pandemi COVID-19 di Saudi, mungkin khususnya di Yanbu Madinah gitu. Menurut Mbak ada yang ini nggak Mbak sih? Kan biasanya kan Madinah Mekah itu ya, setiap hari, bahkan kalau saya lagi di sana tuh setiap jam gitu, nggak ada pernah sepinya ya Mbak, Madinah Mekah atau antara perjalanan
Madinah, Mekah, semua orang hilir mudik ingin ke rumah Allah, ingin ziarah ke makam Nabi Muhammad dan lain-lain. Tiba-tiba Allah kasih ujian seperti ini, Mbak, semuanya sepi, seperti dalam tanda kutip hilang. Mbak yang ada di sana ngerasainnya gimana, Mbak? Kami yang di sini itu sebenarnya juga ngerasa banget kehilangan dengan tidak adanya jamaah. Saya biasanya kan hampir setiap bulan itu silaturahmi dengan teman-teman yang umroh, itu entah kita ketemu di Madinah, entah ketemu di Mekah. Nah, sejak udah hampir 2 tahun ini nggak ada saudara yang datang gitu loh. Akhirnya kerasa banget gitu, nggak bisa ketemu dengan mereka. Dari per Februari 2020 kan sudah lockdown ya, dibuka sebentar tutup lagi, buka sebentar tutup lagi, sehingga dan itu imbasnya besarnya itu juga di toko-toko sekitar Makkah Madinah itu, Masya Allah, kasihan banget, mereka sendiri curhat ya. Kebetulan saya kan sering juga berkomunikasi dengan mereka curhat di hotel-hotel. Itu mereka semua bilang, kapan ya jemaah Indonesia masuk? Masih muskilah, Saudi masih nutup gitu. Saya selalu bilang seperti itu, jemaah Indonesia pengen banget bisa ke sini. Ya Allah. Jadi saya sampaikan begitu. Iya. Karena memang semuanya nggak ada yang menyangka ya, Mbak. Ujian ini datang pastinya dari Allah dan terjadi begitu saja. Tempat yang disucikan dan tempat orang bersimpuh setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, tiba-tiba Allah belum mengizinkan kita ke sana lagi ya, Mbak ya. Toko-toko di sana sekarang ini sudah mulai buka atau masih ada yang tutup buka atau gimana, Mbak? Kalau toko sekitaran Mekah Madinah itu banyak yang tutup. Jadi yang buka itu hanya beberapa aja dan bisa dihitung, karena karyawan-karyawan mereka itu banyak juga yang akhirnya dipulangkan kan. Dipulangkan karena kan mereka harus tetap bayar karyawan kan, sementara toko nggak buka. Seperti itu. Terus yang kedua hotel. Nah, kebetulan saya kan hampir setiap bulan nginep di hotel di Mekah atau Madinah. Itu mereka bukanya juga gantian. Kalau saya lihat jadwalnya itu tiap bulan hotel ABCD, nanti bulan depannya hotel selanjutnya. Dan ada beberapa juga yang memang tidak buka sampai sekarang, karena biasanya mereka menampung para jamaah. Nah, berhubung jamaah tidak ada, sampai hari ini dia tidak buka. Apalagi yang hotel-hotel bintang 3 ke bawah, itu tidak buka sampai hari ini. Bintang 3 ke bawah udah nggak buka tuh sampai hari ini, selama hampir 2 tahun? Iya. Oke. Imbasnya terus, besar banget. Kebanyakan juga pedagang-pedagang di sana juga kan, kalau saya perhatikan dari orang berkebangsaan Turki ya, Mbak ya. Mereka pulang dulu atau tetap stay di Saudi, Mbak, di Mekah atau Madinah? Di sini itu banyak yang dari Turki, dari Pakistan, India, Bangladesh, itu banyak banget. Nah, kalau yang saya tahu, kalau toko-toko itu kebanyakan kan sudah tutup. Nah, mereka sebagian sudah pulang ke negaranya, karena di Saudi itu kan kita harus bayar pajak juga ya, untuk tinggal. Untuk tinggal kita harus bayar pajak. Nah, mungkin juga berat untuk bayar pajaknya, akhirnya mereka pulang ke negaranya. Nah, untuk masuk kembali ke sini kan sangat susah sekali. Untuk masuk ke dalam 2 tahun ini. Ini teman-teman saya aja yang sudah pulang ke Indonesia mau balik ke sini itu ada yang tertahan di Dubai. Ternyata sekarang Dubai tiba-tiba lock, nggak bisa masuk lagi ke Saudi. Akhirnya balik lagi ke Indonesia. Mbak, saya mau konfirmasi nih, Mbak, karena ada berita di Indonesia yang menyatakan, beberapa media online sih gitu, yang menyatakan kalau 600 sampai 700-an masjid di Saudi itu ditutup sekarang ini, Mbak. Kalau awal kan memang kan Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu kan ditutup ya, atau hampir semua masjid di Saudi ditutup gitu. Kalau saya yang tinggal di sini itu justru musola, masjid di Saudi itu berdekatan. Di setiap, kebetulan saya di lingkungan ini, dalam lingkungan saya aja itu ada hampir 4 masjid besar di sekitar saya, dan itu buka semua, nggak ada yang tutup. Tapi memang prokes ketat, jadi mereka wajib ukur suhu, pakai masker, terus berjarak, itu memang wajib. Tapi untuk buka tetap buka.
Oh, begitupun Masjid Nabawi dan Masjidil Haram buka. Masjid Nabawi dan Masjidil Haram dari dulu buka, nggak pernah tutup. Oke. Hanya dibatasi, Dibatasi. pembatasan. Jamaah yang masuk itu memang tidak bisa sebebas seperti dahulu. Seperti kita mau masuk ke Masjid Nabawi, sebelumnya kita tanpa aplikasi, sebelum ada vaksin kita boleh masuk ya, boleh masuk, tapi kita dicek suhu dan segala macam. Nah, sejak adanya vaksin, kita mau masuk dari pagar aja itu sudah nggak bisa. Wajib mereka yang punya vaksin itu baru bisa masuk dari pagar loh ya. Dari pagar itu wajib yang sudah punya vaksin baru bisa masuk. Anak kecil tidak boleh masuk. Tapi dari dulu Masjid Nabawi dan Masjidil Haram buka, hanya yaitu dibatasi. Kalau sekarang pembatasannya mereka yang punya vaksin saja yang bisa masuk. Kalau untuk di Masjidil Haram itu lebih ketat lagi. Kalau untuk sholat, untuk umroh itu wajib mengajukan yang namanya izin atau permit. Itu semua izinnya lewat aplikasi. Dan itu dibatasi. Yang masuk, misalnya umroh 1 hari itu dibatasi kurang lebih, kalau sekarang udah naik ya, kurang lebih hampir 60.000. 60.000 jamaah yang boleh umroh setiap harinya. Jadi berita bahwa 600-700-an masjid di Saudi itu tutup, nggak benar ya Mbak ya? Kalau menurut saya nggak benar ya, kalau saya yang tinggal sendiri aja nggak ada yang tutup ini. Masjid-masjid buka seperti biasa. Walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat ya Mbak ya? Iya, protokol kesehatan. Yang penting itu Mbak ya, protokol kesehatan yang ketat, masyarakatnya taat, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu insya Allah sih bisa meredam ya Mbak. Dan terutama vaksinasi itu dilakukan secara masif Mbak ya? Iya, di sini alhamdulillah berita yang saya baca untuk vaksin yang dosis pertama itu sudah mencapai 80%. 80%? Wow. Iya, per 1 Juli itu vaksin untuk dosis kedua sudah dibuka dan bertahap. Jadi mereka untuk kemarin itu masih untuk 50 tahun ke atas. Per tanggal kemarin ini kita yang usia 40 ke atas sudah boleh vaksin. Oke, alhamdulillah. 80%. Alhamdulillah. Semoga cepat ya, prosesnya cepat. Berlalu lah pandemi COVID-19. Insya Allah. Mbak, kita ngobrol lagi tentang yang senang-senang nanti di segmen ketiga setelah pesan-pesan berikut ini ya Mbak ya. Talk to Me segera kembali. Sahabat Asmaya Media, Talk to Me kembali lagi dengan sahabat saya di Yanbu Madinah, Saudi Arabia, Mbak Tari. Mbak Tari, kita sekarang ngobrol tentang Mbak Tari deh gitu ya. Tadi udah ngobrol tentang pandemi COVID-19. Aduh, saya terupdate sekali informasi ini buat kami di Indonesia dan mudah-mudahan juga negeri kita Indonesia cepat mengantisipasi ini supaya semua masyarakat di Indonesia bisa berkegiatan seperti sedia kala ya Mbak ya. Doain dari sana Mbak, masyarakat selalu kita, pemimpin kita ya, aparatnya semuanya bersatu sehingga bisa meredam pandemi COVID-19 ini. Mbak, saya dengar Mbak ini kan di sana usaha ya, ada yang apa? Just tip, ada yang jualan emas. Awalnya gimana sih Mbak? Siapa tahu nih bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang ada di Indonesia bahwa ke Saudi itu nggak melulu harus jadi apa namanya pekerja kasar gitu ya. Tapi ada peluang-peluang yang lain gitu loh Mbak. Gimana Mbak? Saya tinggal di Saudi ini kan perantara suami. Kebetulan suami diterima kerja di perusahaan oil and gas, jadi seperti Pertamina di Indonesia. Suami orang Indonesia juga? Suami asli orang Indonesia, satu kota dengan saya. Ya. Jember. Nah, suami 2013 ke sini, kemudian saya nyusul 2014 awal, karena untuk ke sini itu kan perlu disiapkan dulu berkas-berkasnya. Jadi saya ke sini bersama anak-anak 2014 awal. Tujuan kami ke sini kan memang karena sebelumnya kehidupan saya itu pernah mengalami yang namanya jatuh bangun dalam ekonomi. Saya pernah mengalami bisnis saya hancur karena saya waktu itu banyak sekali bisnisnya dan modal saya modal riba.
Mungkin Allah nggak ridho, akhirnya saya jatuh sampai semua aset saya habis, saya Kenapa tuh Mbak? sakit. Maaf, saya potong. Kenapa bisa jatuh? Jadi begini, 2006 itu kan saya baru menikah. Saya Ya, biasa bisnis dari kecil. ya. Nah, 2006 setelah menikah, suami kan tidak mengizinkan awalnya. Udah nggak usah bisnis, fokus sama keluarga aja. Tapi dasarnya saya sudah biasa bisnis dari Bisnis. kecil, kan nggak enak banget kalau biasa punya duit sendiri terus nggak punya gitu. Iya, Kan iya, nggak iya. enak. Akhirnya saya izin setelah anak saya usia 1 tahun, saya menjalankan bisnis. Awalnya memang tidak dikasih modal. Udah, gimana caranya kau bisa bisnis tanpa modal? Saya menjualkan barang orang. Waktu itu salah satu brand baju terkenal ya di Indonesia dengan harga yang lumayan. Tapi alhamdulillah saya menjualkan itu lumayan banyak. Sebulan bisa sampai 100 potong. Karena memang dasarnya mungkin saya biasa menjual. Kemudian saya ke spray segala macam bed cover. Jalan, alhamdulillah bagus. Omset dari rumah saja itu bisa kurang lebih 100 jutaan. Akhirnya sama suami dikasih modal. Dikasih modal awalnya cuma 1,5 juta. Dari 1,5 juta itu saya istilahnya dikulain ya, kulain spray. Dari situ saya muter. Tapi perjanjian dengan suami, satu, tidak boleh menghutangkan. Karena sebelum-sebelumnya kan saya bisnis menghutangkan hancur gitu loh. Sebelum menikah hanya oke, saya nggak ngutangin, tapi saya ngambil untung sedikit. Yang penting barang ini muter. Oke, dari situ saya berbisnis dari rumah. Alhamdulillah omsetnya besar, buka toko. Karena nggak punya modal, akhirnya pinjam bank, pakai kartu kredit dan sebagainya. Awalnya lancar. Nah, pernah kerjasama dengan orang, waktu itu dengan salah satu orang Arab juga sebenarnya ya. Tapi saya percaya, ternyata malah uang saya hilang. 2007 itu hilang 9 juta kalau nggak salah. 9 atau 12 juta. Saat kapan Mbak setelah sekian peristiwa itu Mbak akhirnya sadar bahwa ini yang saya harus lakukan? Saya bisnis itu kan dari 2007, 2009 itu sebenarnya sudah mulai sadar kalau ini ada yang nggak bener nih. Cuma mikirnya itu, tapi saya harus bayar hutang kan. Hutang ini tetap harus dibayar. Harus Memang dibayar. ini udah nggak benar. Emang jalan saya udah gambar. Waktu itu saya menemukan sebuah buku tentang masalah riba. Jadi buku sebenarnya buku kecil, cuma saya membahas. Baca. Saya sebelum-sebelumnya nggak paham gitu loh. Saya belajar, oh ya Allah, berarti aku selama ini salah ya. Aku riba. Tapi emosional kita kan mikirnya, tapi tetap harus bayar hutang. Hutangnya harus Lah, tetap dibayar. tetap dibayar ya, tetap aku harus ikhtiar. Ya tetap aja saya jalankan. Saya jalankan bisnis itu supaya maksudnya tujuannya bisa bayar hutang. Tapi ya mungkin Allah nggak ridho dengan usaha yang saya lakukan. Terus setelah Mbak baca buku, sadar, kembali ke jalan yang kita anggap tidak memakai riba, ada yang Mbak peroleh, akhirnya Mbak berhasil keluar dari jeratan hutang itu ya Mbak ya? 2009 akhirnya saya belajar, dan 2011 sampai 2011 sampai 2012 saya belajar untuk memperbaiki kesalahan itu. Walaupun saya masih jalankan, tidak bisa kita hijrah itu kan nggak bisa langsung 100% seperti balikkan telapak tangan ya. Saya berusaha belajar pelan-pelan. Ya Allah, mungkin jalan saya salah, saya perbaiki. Waktu itu hutang masih terus berjalan. 2009, 2010 saya karena stres akhirnya saya sakit-sakitan. Nah, suami mulai pikir gimana nih caranya? Nggak bisa kita hidup kayak gini terus. Ya udah, satu-satunya jalan 2010 itu, waktu itu saya sudah hampir pasrah. Karena dalam kondisi seperti itu suami udah ngerasa tertekan. Nah, saya sendiri stres, nahan juga akhirnya ke penyakit. Saya kena gastritis kronis, kena batu empedu. Udah akhirnya saya di titik terakhir itu saya ngomong sama suami, saya nggak tahan, saya nggak kuat ngadepin ini. Terus gimana maumu? Nggak tahu, aku pokoknya pengennya ya satu-satu kita udah salah, jalan kita udah salah, kita balik nih sama Allah. Udah saya sama suami komitmen, ini loh jalan kita udah salah, ayo kita perbaiki. Yang nomor satu waktu itu saya dengan suami ngaku salah sama Allah. Saya duduk sama suami, yuk kita akuin kesalahan kita sama Allah. Kemudian kita mulai list hutang kita apa aja.
hutang-hutang kita Yes. apa aja, dan mana yang harus diutamakan kita bayar. Oke. Nah, yang waktu itu yang saya utamakan bukan bank, tapi orang-orang yang sudah membantu modal ke saya, tetapi saya tidak Dibalikin. bisa membayar. Akhirnya itu Aset kita- terbayarkan ya Mbak ya, setelah Mbak dan suami komit meninggalkan hal-hal yang berbau riba gitu ya Mbak ya. Alhamdulillah. Iya. Waduh, ceritanya luar biasa Mbak, inspiratif banget. Tapi alhamdulillah dengan keputusan Mbak dan suami ini semuanya bisa terselesaikan dengan baik, sehingga saya dengar juga Mbak sekarang bisnis emasnya masih jalan, di Saudi juga udah mulai bangkit lagi gitu. Jadi mudah-mudahan Mbak dan suami dan seluruh keluarga di sana bisa survive, bisa menjalankan hidup dengan baik, dan insya Allah juga bisa bermanfaat buat orang banyak ya Mbak ya. Amin, insya Allah. Yang penting kita mau, bisa. Mbak Tari, terima kasih waktunya, ngobrolnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat sahabat Asmaya Media sedang menonton. Kirim salam buat keluarga di rumah. Terima kasih ya Mbak. Assalamualaikum. Sama-sama, Mas Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Asmaya Media, demikian tadi obrolan saya dengan Mbak Tari, sahabat yang tinggal di Yanbu Madinah dengan segala ceritanya, mulai dari suasana pandemi COVID-19 di sana sampai bagaimana dia bisa keluar dari jeratan hutang karena dia sadar bahwa riba adalah sesuatu yang harus ditinggalkan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.